Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil PowerPoint saya dan kelompok saya tentang teknik perancangan kontrak yang disusun oleh saya sendiri, Nova Izin Ramadhani, dan Nilal Fairuz. Apa itu perancangan kontrak? Perancangan kontrak merupakan proses atau cara untuk merancang kontrak. Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibantu oleh para pihak. Istilah perancangan kontrak dari istilah bahasa Inggris yaitu contract drafting. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perancangan adalah proses atau perbuatan merancang. Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, berdasarkan atas sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya dan hak kewajiban. Kenapa perlu kontrak? Agar kegiatan berbisnis terjamin keamanannya, maka perlu adanya kegiatan yang memberikan jaminan keamanan melalui suatu penyusunan kontrak. Apakah itu kontrak? Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak saling mengikatkan diri yang di dalamnya mengandung hak dan kewajiban untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam pasal 13 1313 KUP Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pengertian kontrak, kontrak perjanjian, janji, pernyataan yang dibuat seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrak merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji. Menurut Sutikno Martokusumo, janji tidak sama dengan perjanjian. Walau janji itu didasarkan kata sepakat, tapi kata sepakat tersebut tidak untuk menimbulkan akibat hukum. Kontrak adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih, mengikatkan dirinya terhadap orang lain, bisa tidak lengkap atau terlalu luas. Suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih, di mana keduanya saling mengikatkan diri. Berikut dari pasal 13 BW. Pasal 1865 KUP berkata, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Dalam akta di bawah tangan, menurut pasal 1874 dengan 1879. Akta yang sengaja dibuat untuk membuktikan para pihak tanpa bantuan seseorang pejabat. Akta yang kedua, akta yang dibuat tidak oleh tanpa perantara seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian. Yang tiga, suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang mendatanginya, ahli waris, serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Pasal 1875. Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan pada atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang mendatanginya, ahli warisnya, serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Ketentuan pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu. Ya, selanjutnya akta otentik pada pasal 1868 KUP Perdata. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapkan pejabat umum yang berwenang untuk
itu ditempatkan akta itu dibuat. Ya, regulasinya. Contoh yang bertanda tangan di bawah ini tentang sarjana hukum, magister kontranen, notaris ditambang menerangkan telah menjelaskan isi surat isi kepada. Keduanya dikenal oleh saya notaris, setelah mana kedua penghadap tersebut menumbuhkan tanda tangan mereka di atas surat ini di hadapan saya. Tambang, 21 Maret 2010, notaris tersebut. Yusnida Rahman, sarjana hukum, MKN. Surat yang telah dilegislasi bahwa surat ini telah dibaca dan isinya telah dijelaskan pada penghadapan segera setelah itu penghadapan mendatangani surat itu di hadapan notaris. Yang dua, di dalam legislasi tanggal surat dan tanggal legislasi harus sama. Formatting. Dibubuhi cap dan didaftarkan oleh buku pendaftaran yang diadakan khusus untuk itu oleh saya. Notaris di Pekanbaru pada hari ini, Kamis tanggal 12 September 2010. Yang ketiga, untuk marking suratnya hanya ditandatangani oleh didaftar yang dijamin oleh pendaftarannya saja. Pada pasal 1867, pasal 1868 BW. Akta autentik. Akta hibah pada pasal 1682 KUP Perdata. Akta pendirian PT pasal 71 UU 1 1995. Akta perkawinan pasal 10 KUP Perdata. Akta perjanjian kawin pasal 147 KUHP. Akta kuasa memang hipotek pasal 1971 2 KUP Perdata. Akta tanah pada UU nomor 5 1960 pasal 19 PP 10 tahun 1961. Yang terakhir, akta pengakuan anak pada pasal 281 KUHP Perdata. Apabila akta autentik dibantah kebenarannya, maka si penyangkal yang harus membuktikan ketidakbenarannya. Apabila akta di bawah tangan dibantah kebenarannya, pihak yang mengajukan sebagai bukti yang harus membuktikan kebenarannya. Para pembuat akta yaitu para pihak atau akta bawah tangan. Yang dua, pejabat umum akta autentik, notaris, PAT, PPAU, PPAK, dan lain-lain. Misi perancangan kontrak. Secara maksimal mengakomodasi perlindungan haknya yang diwakilinya dalam kontrak. Menghindari meminimalisasi potensi masalah antara lain dari penggunaan terminologi. Meminimalisir resiko biaya dalam hak sengketa tidak dapat dihindarkan. Ya, kontrak meliputi essentially, naturalia, accidentalia. Dalam essentially yaitu unsur yang selalu harus ada dalam suatu kontrak. Yang kedua, naturalia, unsur yang oleh undang-undang diatur tetapi pihaknya dapat menyingkirkan atau menggantinya. Accidentalia, unsur yang ditambahkan oleh para pihak. Asas hukum kontrak. Asas kebebasan mengadakan perjanjian, kebebasan berkontrak. Pada pasal 1338 KUH Perdata mengatakan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan itu mencakup membuat isi, bentuk pada pihak, jenis hukum yang berlaku. Pembatasan terhadap kebebasan pada pasal 1337 KUHP Perdata, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian standar, perjanjian yang sudah dipolakan oleh salah satu pihak, bentuknya dibekukan pada pelaksananya mengandung unsur paksaan karena keadaan. Misalnya perjanjian kredit di bank. Asas konsensualisme. Kesepakatan kedua belah pihak yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat kedua belah pihak. Di samping itu, terdapat perjanjian yang untuk sahnya dilakukan secara tertulis, eks perjanjian, perdamaian, maupun akta notaris, perjanjian hibah untuk barang yang tidak bergerak. Asas hukum kontrak. Asas kebebasan mengatakan perjanjian
KUHP Perdata mengatakan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang. Kebebasan itu menyangkut membuat isi bentuk pada pihak, jenis hukum yang berlaku, pembatasan terhadap kebebasan, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan. Perjanjian standar, perjanjian yang sudah dipolakan oleh salah satu pihak. Bentuknya dibekukan yang ada pelaksanaannya mengandung unsur paksaan karena keadaan. Misalnya perjanjian kredit di bank. Asas konsualisme, kesepakatan kedua belah pihak yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat kedua belah pihak. Di samping itu, terdapat perjanjian yang untuk sahnya dilakukan secara tertulis, perjanjian perdamaian maupun akte notaris. Terima kasih. Ya, sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.